materi, Ibu akan memaparkan beberapa tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas nanti. Nah, tujuan yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua yaitu dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap tempat tinggalku. Ada yang tahu gerak dan gaya itu apa? Nah, bagus. Jadi, gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Sedangkan gerak didefinisikan itu sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, dalam hal ini gerak juga mempunyai pengaruh terhadap suatu benda, yaitu gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Ada yang tahu contohnya apa? Bagus. Benda dia menjadi bergerak, misalnya pada pintu. Pintu yang semula diam, ketika didorong oleh kita, itu akan bergerak. Disitulah terjadi adanya gaya gerak. Apalagi yang kedua? Yang kedua, gaya mempengaruhi benda gerak menjadi diam. Di sini ada tahu gaya yang mempengaruhi benda gerak menjadi diam bagaimana? Oke, jadi ada mobil yang digerakkan oleh supir yang semula bergerak. Nah, ketika direm itu akan berhenti perlahan. Nah, di situ gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, sedangkan yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, ada yang tahu gaya mempengaruhi bentuk benda? Bagus. Jadi, benar kata Ahmad. Gaya yang mempengaruhi bentuk benda yaitu misalnya kalian tahu slam yang biasa dimainkan oleh kalian semua di rumah ya. Slam itu ketika dia diam, dia tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian slam itu kita pencet akan membentuk suatu benda. Nah, dari situ kita bisa membentuk apapun yang kita mau. Misalkan kita membentuk bola, membentuk boneka, bisa kan? Nah, seperti itulah contoh dari gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, yang terakhir, gaya mempengaruhi perubahan arah dan gerak benda. Di sini Ibu mempunyai bola ya. Kita contohkan. Nah, bola ketika dia didorong, dilambungkan ke atas, dia akan bergerak ke atas. Nah, seperti itu contohnya. Terus kemudian jika bola ini didorong ke depan, dia akan melambung ke depan. Nah, di situ. Itu salah satunya contoh yang mempengaruhi arah gerak pada benda. Karena bola saat didorong ke depan, dia akan ke depan. Ketika dia dilambungkan ke atas, dia akan ke atas. Nah, lanjut ke pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada contoh tentang nelayan dan ikan mas. Silahkan kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Oke. Sudah dibaca semuanya? Baik. Nah, dari cerita tersebut ada yang disebut beberapa tokoh atau penokohan yang diperankan. Nah, pada dasarnya itu tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Apa sih tokoh utama? Tokoh utama itu tokoh yang mempunyai peran penting dalam sebuah cerita yang sering muncul dalam cerita tersebut atau dominan ya. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh pendukung dalam alur cerita tersebut. Misalkan si tokoh utama ini mempunyai teman, nah temannya
adalah tokoh tambahan, atau misalkan si tokoh utama ini punya ayah dan ibu, disitulah tokoh tambahan. Ya benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan yang banyak, ibu minta kalian membentuk kelompok masing-masing dari kalian. Udah, kalau udah semuanya, ibu minta masing-masing kelompok menentukan tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas tersebut ya. Baik. Nah, baiklah, ibu cukupkan pelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu benda bergerak akibat adanya gaya. Terus gaya itu bisa mempengaruhi apa saja. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda-benda yang menjadi bergerak. Betul. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga tadi apa? Gaya dapat membentuk suatu benda. Yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat yaitu gaya mempengaruhi arah dan gerak benda. Oke. Nah, sedangkan dalam cerita terdapat beberapa penokohan, yaitu tadi yang disebutkan ibu apa? Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Jika dibedakan berdasarkan peran tokoh dibedakan menjadi tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Apa tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh yang sifatnya kurang baik atau jahat. Sedangkan tokoh protagonis yaitu tokoh yang diperankan, biasanya diperankan oleh tokoh utama ya, karena tokohnya tokoh baik. Nah, baiklah, cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.